Karena Al-Qur'anlah satu-satunya kitab atau sumber, Al-Qur'anlah satu-satunya sumber apapun yang mana seluruh problem-problem, masalah-masalah itu dijawab dengan Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu itu adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Ingat, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik orang di antara kamu itu adalah orang yang belajar Quran. Jadi orang yang belajar Quran itu sangat-sangat dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamahu, dan orang-orang yang mengajarkannya. Yang mengajarkan Quran, guru-guru, ustaz-ustaz itu yang kedua disebut. Yang pertama, ta'allamal Quran, yang belajar Al-Quran. Saya ustaz belum Quran ustaz, masih Iqra, sama. Karena Iqra itu adalah potongan-potongan dari Quran. Saya ustaz tidak mau Iqra, mestinya juz amma saja, sama. Tidak pakai Iqra. Ada kan yang Quran dulu, yang zaman-zaman dulu tu bukan pakai Iqra dia, tapi pakai yang juz amma tu, sama. Yang tak boleh pakai daun pisang. Yang tak boleh pakai daun pisang. Jadi selagi pakai Iqra boleh belajar Quran dari awal. Nah, yang tak ada Iqra dulu belajar dengan guru-guru dulu, ustaz-ustaz, datuk-datuk. Nah, yang pakai metode juz amma itu sama. Yang belajar Quran lebih utama lagi. Yang memegang mushaf Quran itu lebih utama lagi. Tapi bukan berarti mengenyampingkan yang membelajar Iqra. Mereka usaha yang belajar itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahala orang yang belajar Quran itu dua pahalanya. Yang pertama, pahala membaca, yang kedua, pahala untuk belajarnya, dua pahalanya. Jadi Masya Allah sekali ya. Karena kenapa kita belajar dengan Quran, kenapa kita sering-sering harus membuka Quran? Ingat ya, ingat, karena Al-Quranlah satu-satunya kitab atau sumber, Al-Quranlah satu-satunya sumber apapun yang mana seluruh problem-problem, masalah-masalah itu dijawab dengan Quran. Quranlah. Jadi masalah apapun dijawab oleh Quran. Punya masalah kita, punya masalah keluarga, punya kita masalah keluarga, dijelaskan dengan Quran tentang masalah keluarga, hukum keluarga. Punya masalah dalam masalah hutang, dijelaskan dengan Quran. Punya masalah dalam rumah tangga yang mau berpoligami, dijelaskan dengan Quran. Dengan Quran juga. Jadi jangan jauh-jauh dengan Quran tuh. Jangan jauh-jauh, karena Al-Quran itu adalah sumber kebahagiaan kita. Sumber kebahagiaan kita. Ingat, kalau sumber kebahagiaan artinya seluruh yang membuat kita tersenyum, seluruh yang membuat kita bahagia itu sumbernya dari mana tuh? Dari Al-Quran. Kalau kita punya masalah, kembali ke Quran. Ingat, kembali ke Quran. Ambil wudu, baca Quran. Tak bisa baca Quran, buka saja juz amma tu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tiga kul tu. Tak mampu juga dengan 3 kul, terlalu orangnya. 3 kul pun tak mampu. Jadi Quran itu sumber kebahagiaan kita. Saya dulu ketika dulu belajar Quran itu usia 5 tahun sudah belajar Quran. Dulu bukan belajar pakai metode juz aman, tapi dengan Iqra dulu tuh. Dengan Iqra. Setelah dengan Iqra, saya pertama kali diajar oleh ibu saya. Ingat ya, ingat. Kalau kita punya istri atau punya anak, istri baru melahirkan anak, usahakan yang pertama kali untuk mengajarkan Quran itu harus dari kita
kita kah atau istri kita. Jangan langsung dioper ke guru ngaji. Jangan. Karena itu aset kita. Aset kita itu, anak-anak itu. Jadi jangan dulu dioperkan ke guru ngaji. Ajarilah satu alif kah, ba kah, ta kah, sehingga dia kenal, maka setiap huruf yang dia baca itu mengalir juga dengan kita, pada kita. Nah, jadi ketika kita kemana-mana mereka baca Quran, mengalir pahala itu ke kita. Jadi ingat, kalau punya istri, punya anak, jangan dulu dilemparkan langsung ke guru ngaji. Tapi ajari dulu mereka itu, kenal huruf alif kah, ba kah, ta kah. Habis itu baru kenal huruf, bolehlah ke guru ngaji. Begitu pesan mak saya dulu tuh. Mak saya itu pertama kali itu saya itu belajar dalam mak saya. Setelah itu saya dioper ke guru ngaji, belajar Al-Quran langsung. Wah, belajar Quran langsung saya tuh. Nah, setelah itu belajar Quran lama sekali dan khatam Quran, ikut khatamil Quran segala macam. Akhirnya di situ tuh ada acara. Kalau kita kan orang kampung kan, yang nama khataman Quran itu sekaligus sunatan kan. Nah, sekaligus kita tuh sunatan. Sekarang saya pun juga sama itu. Khataman sekaligus sunatan. Nah, khatamannya itu tidak berbekas, sunatan itu berbekas tuh. Sakitnya itu luar biasa. Jadi walaupun ketika disunat itu, ketika dikhitan, kita pun merasa kebahagiaan. Kenapa? Karena kita berkhatam Quran. Orang yang berkhatam Quran itu dulu tuh kami yang khataman Quran tuh diarak pakai genang rebana. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diarak tuh sukanya luar biasa, macam diarak-arak itu tuh. Tak tahu sekali besoknya disunat, dikhitan. Bawa bertangisan. Bawa nangis. Jadi ketika belum baca Quran pun sudah senang kita, sudah bahagia. Karena itu adalah kita untuk membaca Quran. Khataman itu membaca Quran. Nah, sebelum baca Quran pun kita sudah senang. Jadi kalau punya problem-problem itu, punya masalah-masalah, jangan kita langsung pergi ke rumah sakit, jangan. Jangan langsung kita tanya ini, tanya itu. Buka dulu Quran, buka dulu mushaf, lihat masalah apa yang kita hadapi. Masalah keluarga kah, masalah anak kah, masalah itu ini kah, masalah pekerjaan kah. Baca Quran itu. Obat Quran itu. Obat yang paling mujarab. Makanya Quran itu namanya Asy-Syifa. Masih ingat kajian kemarin? Asy-Syifa itu apa artinya? Penawar. Dalam bahasa Arab, obat itu dua. Yang pertama syifa, yang kedua dawa. Nah, dawa itu adalah obat yang belum tentu bisa menyembuhkan. Tapi kalau syifa, kata pakar tafsir, kata ahli tafsir, kalau syifa itu adalah penyembuh yang sudah pasti dapat menyembuhkan. Nah, sakit hati kita baca Quran redam. Nah, apalagi kita punya problem pekerjaan, kita baca Quran redam masalah itu. Punya masalah itu, masalah ini, udahlah di kantor ditekan, di jalan lagi macet luar biasa. Nah, sampai ke rumah, jangan dulu mampir ke rumah, sehingga ke masjid buka Quran. Nah, buka Quran, baca Quran itu, insya Allah hati itu tenang, karena Quran itu seafdalnya atau sebaik-baiknya itu utama dalam berzikir. Quran itu adalah zikir yang paling utama. Zikir yang paling utama. Nah, macam mana pula tak utama? Karena yang kita baca itu kalamullah. Kalam Allah yang kita baca itu. Kalau sudah kalam Allah kita baca, hadir ketenangan dalam diri kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan ingat Allah hati akan menjadi tenang. Sumber itu dari mana tuh? Dari mana tuh sumbernya? Sumber itu dari mana? Sumber kita tenang tuh dari mana tuh? Dari Al-Quran. Nah,
Ketika kita membacanya, turun rahmat Allah, pusing kepala luar biasa, memikirkan dunia perkuliahan, memikirkan dunia pekerjaan, memikirkan dunia itu, dunia ini, dunia gaib, dunia yang tak berdunia, yang berdunia sekalipun. Pusing kepala mikirkan. Ketika baca Quran, walaupun tak bisa baca Quran, lihat saja Quran tu. Walaupun tak bisa baca Quran, lihat saja Quran tu, lihat mushafnya tu. Baca terjemahnya. Baca terjemahnya. Tanya kawan, kenapa pula kau nak ngajak ngaji ni? Diam, aku ngaji dalam hati. Padahal baca terjemah ayat tu. Baca terjemahan tu. Kalau bisa tak ngaji, tak bisa baca Arabnya tu. Jadi Masya Allah sekali, ikhwan. Al-Quran itu luar biasa sekali. Makanya setiap sesuatu yang berhubungan dengan Quran itu adalah menjadi mulia. Nabi Muhammad, Nabi yang diturunkan kitab yang bernama Quran, menjadi Nabi yang mulia. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran, menjadi bulan yang paling mulia. Orang yang belajar Quran disebut dengan orang yang mulia juga. Setiap sesuatu yang berkaitan dengan Quran, pegang baik-baik. Setiap sesuatu yang berkaitan dengan Quran itu akan menjadi mulia, karena yang kita pegang dalam dada kita itu adalah kalam Allah yang maha mulia.